ujungnya mempertegas, memperjelas bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan antara Allah dengan Roh. Tapi kita mau melihat dulu satu persatu ayat berikut ini. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 12. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Roh Kudus itu amat dan sangat tahu. Sehingga dikatakan dalam ayat ini, kelanjutannya, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam diri dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain daripada roh Allah sendiri. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Bagaimana apa artinya ayat ini? Tanpa kehadiran Roh Kudus di hati, pikiran, perasaan kita, tidak akan mungkin kita bisa memahami dan mengerti tentang eksistensi daripada Allah kita sendiri. Tanpa kehadiran Roh Kudus di dalam totalitas hidup kita, tidak akan mungkin totalitas hidup kita bisa berpadanan atau bisa sama 100% seperti Allah. Nggak mungkin. Kenapa orang susah memahami tentang konsep Allah itu? Yang ujungnya mereka menjadi murtad, Bapak Ibu. Karena roh Allah belum ada dalam diri mereka yang notabene adalah roh. Saja kan masalahnya. Mereka hanya mengandalkan akan logika dan bahkan rasionalitas mereka untuk coba memahami dan mengerti firman Tuhan. Apa yang terjadi bukannya makin paham, tapi makin sesat, Bapak Ibu. Ini yang terjadi di dalam pola pikir kehidupan orang-orang Farisi di dalam Alkitab kan, Bapak Ibu. Sehingga apa yang mereka pahami tentang Yesus selalu bengkok, selalu salah. Karena roh Allah itu sendiri atau roh kudus itu belum ada dalam hidup mereka. Sehingga pemahaman dan pengertian pengenalan mereka terhadap Yesus itu selalu salah. Maka Tuhan Yesus kan pernah menantang orang-orang Farisi itu. Coba sebutkan. Satu saja. Bentuk dosa atau kesalahan apa yang pernah saya lakukan di hadapanmu, kata Tuhan Yesus. Dan orang Farisi itu jujur mengakui. Sebenarnya kami tidak pernah menemukan satu pun dosa dan kesalahan yang engkau lakukan, kata orang Farisi itu. Yang kami persoalkan itu adalah, kenapa engkau mengaku bahwa engkau Tuhan? Itu yang kami persoalkan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa orang Farisi mempersoalkan ketuhanan Yesus? Karena roh Allah belum ada dalam diri mereka. Itu sama dengan artinya banyaknya orang-orang hari ini tidak mau sungguh-sungguh bertobat dan percaya Yesus itu Tuhan di dalam hidupnya karena roh Allah belum ada dalam diri mereka. Kenapa ada banyak orang Kristen sudah membaca, mempelajari seluruh isi kitab PL dan BW, tapi tidak pernah memahami dan mengerti, bahkan juga tidak pernah percaya Yesus itu Tuhan. Akibatnya, sumber masalahnya apa? Karena roh Allah belum ada dalam diri mereka. Demikian juga halnya. Masih banyak orang Kristen Bapak Ibu yang sukar dan sulit memahami tentang konsep Allah Tritunggal. Masih banyak kok. Dan itu dibuktikan dengan semakin banyak hari-hari ini kita lihat mereka menjadi murtad. Itu tidak lain tidak bukan karena kehadiran Roh Kudus di hati, pikiran, perasaan mereka masih alpa. Makanya dikatakan di sini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain Roh. Oh, ini jelas itu. Tidak akan mungkin kita bisa memahami firman Tuhan, tidak akan mungkin kita bisa memahami konsep Allah Tritunggal kalau dari awalnya kita tidak dipimpin, dikuasai dan didiami oleh Roh Kudus. Tidak mungkin, Bapak. Maka hari-hari ini orang-orang Farisi di zaman Alkitab muncul hari-hari ini di tengah-tengah orang Kristen, yaitu apa? Orang-orang Farisi zaman now. Sekali lagi Bapak Ibu, di sini membuktikan ya bahwa Roh Kudus itu Maha Tahu karena Dia menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah yang tidak bisa kita pahami, Roh Kudus Maha Tahu. Karena apa? Karena Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri.
Yang kedua, Roh Kudus itu maha hadir. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10, ayat 7 sampai 10 jelas mengatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Penulis Mazmur mau mengatakan bahwa Roh Kudus atau Roh Allah itu selalu ada di setiap ruang, waktu, dan tempat. Sehingga tidak ada tempat di muka bumi ini yang tersembunyi, yang tidak dapat dilihat oleh Roh Kudus atau Allah. Karena dia adalah roh. Lanjutan kalimat ini mengatakan, jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, artinya kalau kita meninggal sekalipun, Bapak Ibu, Allah juga tahu, Roh Kudus juga tahu. Walaupun mungkin, bukan mungkin lagi. Setelah kita meninggalkan, pasti kita nggak tahu. Kita itu dimakamkan oleh sanak famili saudara kita di tempat terhormat atau tersembunyi. Bahkan kita juga nggak tahu. Kita itu dikremasi atau dibuang ke laut. Ya kita udah karena kita udah mati kan Bapak Ibu. Tapi Roh Allah, Roh Kudus selalu sangat amat tahu. Maka dikatakan lagi kelanjutannya, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut sekalipun, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ini mau memberikan sebuah pemahaman atau perspektif kepada kita bahwa Roh Kudus itu memiliki sifat yang sama dengan Allah, yaitu apa? Maha hadir. Maha hadir. Kalau kita ini hanya bisa hadir di dalam suatu situasi keadaan dan juga dalam satu tempat kan Bapak Ibu. Tapi kalau Allah atau Roh Kudus, dia selalu hadir di semua ruang, waktu, dan tempat. Tidak ada batasan-batasan apapun di muka bumi ini yang menghalangi mata Allah, yang menghalangi kuasa Roh Kudus memantau, bekerja, dan berkarya dalam hidup kita. Nggak ada. Kenapa? Karena Roh Kudus, karena Allah itu roh. Saya sudah sering kasih perumpamaan atau analogi kepada Bapak Ibu tentang apa wujud daripada roh. Sama seperti angin. Angin itu tidak bisa kita genggam, tidak bisa kita batasi, tidak bisa kita kendali, tidak bisa juga kita pagari, tidak bisa juga kita simpan supaya udara atau angin itu hanya ada buat kita saja. Nggak bisa Bapak Ibu. Dia bebas dengan seleluasa mungkin memenuhi bumi ini sesuka hatinya. Kira-kira itu adalah gambaran daripada kemahahadiran daripada Roh Kudus itu sendiri, yang notabene adalah Allah itu sendiri. Maka dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, kesamaan Roh Kudus dengan Allah dalam hal sifat-sifat ini sangat menguntungkan buat kita. Salah satu contoh saya katakan tadi, sifat kemahahadirannya. Ini kan menguntungkan buat kita. Karena dikala kita sedang punya masalah, sedang punya pergumulan, persoalan, artinya apa? Allah Maha Hadir lewat Roh Kudus juga di dalam diri kita memberikan kekuatan, pengharapan, dan penghiburan. Yang ketiga, kesamaan Roh Kudus itu dengan Allah. Dikatakan jelas di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Maha Kuasa. Bukti kemahakuasaan Roh Kudus itu sama dengan Allah karena memang dia adalah Allah adalah waktu dia menciptakan bumi, waktu dia mengisi bumi dengan segala isinya, waktu dia mendesain dan membentuk bumi. Kudus sudah ikut serta-merta berkarya dan bekerja dalam semua proses itu.
Dan hal itu membuktikan Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri, bukanlah pribadi yang berbeda. Bukti yang keempat, 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada tiga loh Bapak Ibu, yang memberikan kesaksian di dalam surga. Siapa itu? Bapa. Yang kedua firman atau Tuhan Yesus. Yang ketiga siapa lagi Bapak Ibu? Lagi kita belajar dari Roh Kudus. Tapi jangan lupa Bapak Ibu. Ketiga nama tadi, Bapa, Firman atau Putra atau atau Yesus dan Roh Kudus. Tidaklah tiga maksudnya. Tetapi ketiganya adalah satu. Dan yang menarik, salah satu bentuk kehadiran Allah, salah satu pribadi Allah yang ikut serta-merta mengesahkan, membuktikan bahwa kita ini nanti layak atau tidak di hadapan Tuhan di surga adalah melalui peranan daripada Roh Kudus. Maka untuk itulah dikatakan di sini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus bahwa Roh Kudus itu menjadi saksi bagi kita di surga bahwa memang kita layak untuk masuk surga. Bahwa memang kita layak hidup bersama dengan Allah Bapa di surga. Itu dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Kristus nama besar kita di bumi ini. Ya, kekuasaan kita di bumi ini. Harta duniawi yang kita punya di bumi ini. Jabatan kita yang pernah kita dapat di bumi ini. Uang kita sekalipun. Itu nggak berlaku untuk menyaksikan atau untuk membuktikan bahwa kita ini layak di hadapan Tuhan. Enggak. Tapi yang menjadi saksinya itu adalah Allah itu sendiri, yaitu melalui Roh. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Kalau seseorang itu waktu dia di bumi menolak mentah-mentah, menghujat Roh Kudus, tidak ada surga bagi orang itu. Tidak ada surga. Tempat yang terbaik, yang terindah, termanis, dan terngeri bagi orang yang seperti itu hanya ada di neraka. Kenapa? Karena dia tidak mengakui, tidak mempercayai Roh Kudus itu adalah Allah. Maka sekali lagi Bapak Ibu, sangat berbahaya pemahaman dan pengajaran mengatakan Roh Kudus itu bukan Allah. Saksi Yehova sangat menolak mentah-mentah juga bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Saksi Yehova hanya memahami Roh Kudus itu hanya satu bentuk kekuatan supranatural dari Allah. Itu menyesatkan. Roh Kudus itu melebihi daripada kekuatan supranatural Allah. Artinya apa? Roh Kudus itu Allah sendiri loh Bapak. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Saya memperjelas, mempertegas. Bukti kesamaan sifat Roh Kudus dengan Allah ini dengan bukti atau juga sifat-sifat kita. Yang pertama tadi, Roh Kudus Maha Tahu. Artinya, kalau kita komparasikan, kita bandingkan dengan manusia, tidak ada yang Maha Tahu. Hanya tahu aja. Beda Bapak Ibu. Maha Tahu dengan tahu. Maha Tahu itu artinya semua hal, semua aspek. Tuhan itu Maha Tahu. Maha Tahu artinya tidak ada ruang batasan bagi Tuhan untuk tidak tahu segala sesuatu. Tapi dia Maha Tahu karena dia wujudnya, bentuknya roh. Manusia hanya bisa tahu Bapak Ibu. Manusia hanya bisa tahu. Itu pun tahunya cuma satu hal. Artinya apa? Pengetahuan manusia sangat terbatas. Tapi pengetahuan Allah sangat tidak terbatas. Alias karena dia Maha Tahu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
saya mendalami dua konsentrasi. Yang pertama, mendalami teologi dan juga mendalami pendidikan. Lebih spesifik lagi, ya, saya juga fokus mendalami konsentrasi di bidang penginjilan dan juga di bidang apologetika dan juga di bidang kepemimpinan Kristen. Tapi Bapak Ibu, masih banyak yang saya belum tahu. Masih banyak. Artinya apa Bapak Ibu? Seberapa banyak pun pemahaman dan pengetahuan dan gelar yang kita punya, itu tidak sama dengan seperti Roh Kudus yang Maha Tahu. Karena akal dan pikiran kita terbatas. Tapi akal dan pikiran daripada Allah sangat tidak terbatas alias unlimited. Yang kedua, dari Maha Hadir. Artinya apa? Kehadiran Allah itu tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat. Kalau kita manusia ini hanya bisa hadir dalam satu tempat. Bahkan hanya bisa hadir dalam satu waktu. Nggak mungkin Bapak Ibu. Hari ini, saat ini, sedang ikut belajar bersama dengan saya di ruang Zoom ini. Tiba-tiba Bapak Ibu ada di tempat yang lain. Nggak mungkin. Dan itu tidak bisa terjadi. Karena kenapa? Kita hanya bisa hadir dalam satu tempat. Tapi Roh Kudus atau Allah, dia maha hadir Bapak Ibu. Manusia hanya punya kuasa, tapi dia tidak maha kuasa. Saya kasih contoh. Presiden Jokowi hanya terhitung 3 bulan lagi akan lengser jadi presiden karena sudah mentok. Setelah itu dia kembali menjadi rakyat biasa kan Bapak Ibu. Artinya pada waktu bulan Oktober nanti sudah diumumkan, sudah dilantik presiden yang baru. Itu adalah titik kemunduran Presiden Jokowi menjadi rakyat biasa. Sehingga apa? Segala apapun perintah yang keluar dari mulut Presiden Jokowi per Oktober nanti tidak punya dampak terhadap peraturan dan kebijakan yang ada di Republik ini. Mengapa? Karena kekuasaan Jokowi itu terbatas. Ini sudah sekaliber presiden loh Bapak Ibu. Tapi Tuhan, Roh Kudus, kekuasaannya tidak terbatas. Sekalipun bumi ini, langit ini dengan sisinya, lenyap kata kita. Roh Kudus akan selalu ada dan pasti tetap akan ada. Dari 4 bukti kesamaan sifat-sifat Roh Kudus tadi, menyimpulkan Bapak Ibu